perlu khawatir. Gajiku lumayan tinggi. Soal kartu itu, mungkin teman sekelasku bukanlah orang biasa. Oh begitu, Mandy mengangguk. Teman sekelasnya bisa meminjami Harvey $800.000 begitu saja. Selain itu, dia meminta Harvey untuk menangani tugas berat membeli Porsche. Kartu kreditnya bisa digunakan begitu saja meski terpakai sejumlah $150.000. Pastinya, teman sekelasnya itu bukanlah orang biasa. Cecilia menghela nafas pelan. Dia mengira Harvey sudah berubah dan telah memperbaiki hidupnya. Kemudian dia penasaran dan bertanya, Harvey, apa pekerjaan teman sekelasmu? Investasi. Kenapa? Harvey tampak bingung. Apa yang ingin dilakukan wanita penggila ini sekarang, karena dia selalu bertindak kurang ajar. Sepertinya temanmu itu kaya raya. Apa dia lajang? Apakah kau mau memperkenalkan dia padaku? Tanya Cecilia genit. Memang itulah tujuan hidupnya, menikah dengan orang kaya. Dia memikirkan tentang CEO York Enterprise sebelumnya. Sekarang ketika dia melihat teman sekelas Harvey lumayan kaya, dia tertarik. Harvey bingung, bukannya kau bilang tadi mau melamar kerja ke York Enterprise? Kenapa berubah pikiran? Cecilia risih, jangan sok tahu. Tahu apa kau soal aku? Ini hal yang berbeda, jadi aku ingin berinvestasi. Aku tidak akan mungkin hanya fokus terhadap satu pria saja, aku butuh 10 dan menikmati semua keuntungan dari mereka. Harvey tidak tahu harus berkata apa lagi. Cecilia memang orang yang berbakat di bidang bisnis. Jika bukan karena identitasnya yang dirahasiakan, dia tentunya akan mempekerjakannya di perusahaannya. Ngomong-ngomong, ada restoran Northland yang baru didirikan di lantai atas pusat perbelanjaan ini. Kudengar mereka menyajikan makanan yang cocok untuk bangsawan dan koki di sana adalah keturunan dari mantan koki kerajaan. Mari kita pergi ke sana dan mencobanya. Ajak sesi. Northland bukan hanya restoran yang cukup terkenal di kalangan selebritis. Belakangan ini, banyak orang yang merasa sangat bangga jika mereka bisa menikmati makanan di Northland. Mereka perlu membuat reservasi setidaknya setengah bulan sebelum. Selain itu, tidak sembarang orang bisa pergi ke sana dan menikmati makanan. Kami baru saja lewat sini, aku ingat kau supervisor di sini. Aku bahkan membawa kekasih impianmu. Kau mau beri kami ruang khusus. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi wajah Harvey muram. Siapa kekasih impian dari pria lemah ini? Kalau bukan Cecilia, berarti istriku. Bab 74. Mandy, sudah lama ya kita tidak bertemu, sejak kelulusan, bukan? Wyatt menatap Mandy dengan tegas. Tunggu sebentar di sini. Kalau bukan kau, aku tidak bisa membantu, ucap Wyatt dengan genit. Ngomong-ngomong, Wyatt menatap Harvey dengan bingung. Pria ini memakai baju murahan. Jelek sekali. Kenapa dia bersama mereka? Apa dia pelayan? Cecilia tertawa pelan, sepertinya Tuan Johnson terlalu lama tinggal di luar negeri. Kau tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di kehidupan pertemanan kita. Ini adalah suami Mandy. Dia sudah menikah dengan Mandy selama 3 tahun, tapi levelnya jauh di bawah Mandy. Oh ya, ternyata kau menantu keluarga Zimmers. Kau sangat terkenal karena tidak berguna. Aku sempat mendengar tentangmu, Wyatt tertawa. Tapi ini bukan tempat yang cocok untuk orang sepertimu, pergilah.
Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, kau supervisor. Atau manajer. Jika bukan manajer, berarti kau seorang pelayan. Jika kau tidak bisa memberi kami kamar khusus, jujur saja kepada kami. Jangan banyak alasan. Harvey menggertaknya penuh dengan penghinaan. Northland Restaurant memiliki sebagian saham di York Enterprise. Harvey telah membaca dokumen yang terkait dengan restoran tersebut beberapa hari yang lalu. Restoran itu memiliki aturan di mana pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, peraturan di sana sangat ketat. Wyatt hanyalah seorang manajer bawah. Bahkan jika pemilik toko datang, dia tidak bisa memastikan bahwa mereka bisa segera mendapatkan kamar khusus. Kau, lihat saja ya. Aku akan mengaturnya. Mendengar menantu pecundang itu menghinanya, dia sangat tersinggung. Dia pasti akan mendapatkan kamar privati hari itu tidak peduli apapun yang dia harus lakukan. Setelah Wyatt masuk ke restoran, Cecilia menatap tajam ke arah Harvey dan berkata, Harvey, kau tahu tidak susah sekali untuk dapat reservasi di sini. Belum tentu kau dapat ruangan privat khusus itu walau pesan dari bulan lalu sekalipun. Aku sudah baik hati mengajakmu ke sini agar kau bisa menikmatinya. Beraninya kau dengan Wyatt. Jika kita tidak mendapatkannya, itu salahmu. Kalau begitu kita tidak jadi makan di sini. Apa itu akan buat kita mati kalau tidak makan di sini? Harvey jengkel, menatap Mandy dan berkata, sayang, apa kau ingin makan di sini? Tidak begitu mau sih. Mandy merasa bersalah. Walaupun sebenarnya dia agak tertarik dengan restoran yang cukup populer di kalangan selebriti itu. Tetapi ada banyak hal yang terjadi pada Zimmer akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya waktu untuk melakukan reservasi di restoran. Sekarang dia mendengar bahwa Wyatt mengusahakan kamar privat untuk mereka, jadi membuat dia sedikit bersemangat. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey mengetahuinya. Wyatt pasti tidak bisa mendapatkannya karena dia tidak mampu. Jadi Harvey hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yvonne dengan cepat. Yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kamar privat di Northland secara langsung, tetapi York Enterprise selalu punya kamar privat eksklusif di sana. Dia hanya perlu meminta Yvonne untuk memberi tahu restoran soal itu. Di kantor Northland, pemilik restoran itu mengenakan setelan jas. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat melihat teleponnya. Dia kemudian berkata, Wyatt, aku tahu kau anak siapa. Tetapi kau harus tahu bahwa Northland milik York dari Southlight. Aku akan memecat siapapun yang berani melanggar aturan di restoran ini. Minta mereka pergi. Tapi ingatlah untuk bersikap sopan kepada mereka. Jangan merusak reputasi kami. Wyatt menyeka keringat dinginnya, mengangguk, dan berkata, Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bukankah kita punya kamar privat VIP yang belum pernah digunakan sama sekali? Apa itu bisa? PLAKK. Pemilik restoran itu tiba-tiba berdiri dan langsung menamparkan Wyatt. Dia kemudian memarahi Wyatt, kau gila. Itu adalah ruang privat khusus untuk CEO York Enterprise. Meskipun tidak pernah digunakan, kita tidak bisa pakai. Kau mau cari mati. Mendengar itu, ekspresi wajah Wyatt muram. Dia hanya bisa menyentuh wajahnya dan keluar dari kantor. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dewi pujaannya ada di sana, namun dia sudah berupaya agar bisa mendapatkan kamar privat. Suara derit pintu terbuka terdengar. Tiba-tiba, pemilik restoran keluar ruangan. Dia kemudian berkata, apa ada Zimmer dari antara teman-temanmu tadi? Wanita muda dari Zimmers. Iya, kalau begitu bawa saja mereka masuk. Kami akan mengizinkan mereka menggunakan ruang pribadi milik York Enterprise. Wyatt tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa keluar dari restoran tanpa sadar. Wyatt, apa bisa? Di resepsionis, Cecilia menatap Harvey seolah dia berhasil pamer di depannya. Iya, Wyatt mengangguk tanpa sadar. Dia memang mendapatkan ruangan privat, tetapi itu sangat aneh. Sepertinya ada seseorang yang berpengaruh dan berkuasa yang memberi perintah ke restoran tentang pemesanan kamar privat itu. Jika tidak, mana mungkin mereka bisa mendapatkan ruang pribadi khusus untuk York Enterprise mengingat temperamen pemilik restoran tadi sangat buruk. Mandy, ayo, dan terima kasih Wyatt. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk ke restoran, kata Cecilia riang. Di luar dugaan Mandy, Wyatt memang bisa mengatur ruang privat untuk mereka. Pada saat itu, dia mengangguk dan berkata, Wyatt, aku tahu aturan yang dimiliki restoran ini. Aku tidak mengira kau dapat membuat pengecualian untuk kami. Terima kasih. Bab 75. Wyatt hanya bisa terdiam. Dia masih ragu, bagaimana pria itu bisa mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan reservasi kamar privat itu, bahkan dirinya saja tidak bisa. Tapi ada sang dewi pujaan hatinya, Mandy yang berdiri di hadapannya sekarang. Karena Mandy mengira dialah yang membantu mereka, dia tidak perlu memberi penjelasan soal itu. Dia memanfaatkan keadaan itu sebagai keuntungan baginya. Para dewi, silahkan, lewat sini.
Kami telah mengatur kamar privat VIP terbesar di Northland untuk Anda sekalian. Untuk Harvey sebaiknya jangan masuk, kamu tidak akan mampu membayar. Wyatt menyindir dan tersenyum tipis. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, Tuan Johnson, apa benar kau yang membuat akses ke sini? Jika bukan aku, mana mungkin pecundang sepertimu? Wyatt tersenyum meledek, Harvey. Mandy berkata dengan serius di samping mereka, Tuan Johnson dengan sangat baik memberikan ini untuk kita. Jangan memulai. Selain itu, Wyatt, kau adalah teman sekelasku dulu, dan aku sangat berterima kasih karena telah membantu kami. Tapi Harvey adalah suamiku. Jika dia tidak bisa masuk ke restoran, aku juga tidak akan masuk. Wyatt terdiam sesaat. Segera dia tersenyum dan berkata dengan sopan, apa maksudmu, Mandy? Aku hanya bercanda. Harvey tampak tidak bisa berkata-kata. Jelas-jelas aku yang mengaturnya. Kenapa susah sekali untuk mengakuinya? Ucapnya dalam hati. Ketika mereka sampai di ruangan, mereka terpana, Mandy dan Cecilia seperti melihat seluruh isi dunia. Dekorasi ruangan itu sangatlah mewah. Mereka melihat ukiran kayu yang sangat indah di mana-mana dan bahkan ada air mancur buatan di bagian paling dalam dari aula besar itu. Selain itu, ada meja makan raksasa bisa menampung setidaknya 20 tamu sekaligus. Wyatt memberi tahu bahwa restoran telah menyiapkan kamar privat ini untuk mereka. Sebelumnya mereka mengira hanya sebuah kamar privat biasa dan kecil. Di luar dugaan mereka, ternyata jauh lebih indah. Saat itu, Wyatt terlihat sombong dan dia tidak memberikan banyak penjelasan. Dia bahkan tidak membiarkan mereka melihat menu. Kemudian, mereka segera melihat para pelayan menyajikan hidangan lezat dengan cekatan. Hidangannya tidak hanya terlihat indah tetapi juga nampak lezat. Meskipun dia tidak tahu siapa orang berpengaruh yang membuat perintah reservasi ke restoran, pasti orang itu memiliki status yang cukup bergengsi karena bisa membiarkan pemilik restoran yang pelit dan galak, langsung bersikap begitu murah hati. Cecilia kembali terkejut. Dia mau tidak mau berkata, Wyatt, kau sangat mengagumi Mandy, ya. Pasti semua makanan ini mahal. Wyatt memaksakan senyumannya. Dia menyeka keringat dinginnya diam-diam dan berkata, aku harus melakukan ini karena kalian berdua adalah teman sekelasku. Tentunya aku perlu menyiapkan semuanya dengan baik. Nikmati saja. Ini traktiran dariku. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey menarik kursi untuk duduk. Dia kemudian memegang tangan Mandy untuk menuntunnya duduk juga. Melihat pemandangan itu, Wyatt sangat kesal. Berani sekali lelaki gembel ini. Bisa-bisanya dia duduk bersebelahan dengan wanita pujaanku. Oh, pada saat itu, ponsel Wyatt tiba-tiba berdering. Dia melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, Mandy, nikmati saja makan bersamanya. Jika kau butuh sesuatu, panggil aku. Aku masih perlu melayani beberapa tamu VIP lainnya. Mata Cecilia berbinar. Dia kemudian berkata, Wyatt, aku yakin para VIP itu kaya dan elit. Jika kau ada kenalan pria lajang yang kaya dan tampan, perkenalkan padaku. Tidak masalah. Wyatt tersenyum tipis dan meninggalkan ruangan. Setelah menutup pintu di belakangnya, Cecilia menatap tajam ke arah Harvey. Dia kemudian berseru dengan suara lembut, Harvey, lihatlah Wyatt. Dia bisa menyiapkan semuanya di sini secara spesial untuk kita. Kau masih saja mempersulitnya, tidak tahu terima kasih. Harvey muak. Dia tahu jika dia mengklaim bahwa dialah yang melakukannya, Cecilia tidak akan mempercayainya. Bahkan mungkin bisa saja mempengaruhi suasana hati Mandy yang sedang menikmati makanan mewah itu dengan bahagia. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda di depan pintu Northland. Dia berpakaian modis, tetapi dia tampak seperti pria brutal dan sembrono, lalu berjalan memasuki restoran. Wyatt segera menghampirinya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ternyata ini Tuan Lewis. Tuan Lewis, kami telah menyiapkan sebuah ruang pribadi untuk Anda. Silahkan, lewat sini. Tuan Lewis tidak ingin banyak bicara dengan Wyatt. Baginya, Wyatt hanyalah seorang pelayan di sana, dan Wyatt tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Sebelum memasuki kamar privat, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia langsung menamparkan Wyatt dan memarahi, kau bodoh. Aku ingin kamar privat yang terbaik. Mana mungkin aku pakai ruang sekecil itu? Menyedihkan. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan coba cek dahulu apa ada ruangan yang bisa Anda pakai, meskipun Wyatt marah, dia hanya bisa rendah hati dan bersabar. Dia tidak bisa menahannya. Tuan Lewis bukanlah orang biasa. Dia tidak bisa mengecewakan Tuan satu ini. Tuan Lewis berkata dengan dingin, bagaimana bisa? Kau tidak punya kamar privat VIP di sini. Aku mau itu. Cepat sediakan. Tuan Lewis. Ada orang di dalam ruangan tersebut. Mohon tunggu sebentar. Bab 76. Selama Wyatt masih berusaha meyakinkan Tuan Lewis sudah berjalan masuk ke ruang VIP ketika dan mendorong pintu masuk. Tidak perlu waktu yang lama baginya untuk melihat ke arah Mandy.
Dia menjadi sangat bersemangat mengibaskan rambutnya, bersikap dengan cara merendahkan dan percaya diri, lalu melihat ke arah anak buahnya yang berdiri di belakangnya. Anak buahnya langsung tahu apa yang harus dilakukan, dia mengetuk pintu dengan sopan dan berjalan menuju Mandy. "Permisi, Nona," anak buahnya memberi salam setelah berdeham. Apa yang kau inginkan?" Mandy menjawab sambil berusaha memahami keadaan di mana dia bingung mengapa orang-orang asing ini tiba-tiba menerobos masuk. Anak buah tersebut menelan ludahnya saat melihat wajah cantik Mandy sambil membayangkan wanita di depannya ini akan menemaninya setelah bosnya selesai bermain dengan dia. Selama dia membayangkan pikiran kotornya itu, sorot matanya mulai menjadi semakin cabul, tetapi dia berhasil kembali mengingat pada posisi dan tugasnya. "Sebenarnya, kami telah memesan ruang VIP ini dengan nama Tuan Louis, atasan kami, namun karena kelihatannya Anda menikmati tempat ini, kami mengizinkan Anda dan teman-teman Anda untuk tetap berada di sini. Dengan syarat Anda akan menerima tawaran Tuan Louis untuk menemaninya." Anak buahnya menjelaskan sambil memiringkan tubuhnya agar Mandy dapat melihat wajah Tuan Louis. "Kau telah memesan ruangan ini." Mandy tercengang sesaat. Dia melihat ke arah yang ditunjukkan sebelumnya oleh anak buah itu dan kemudian memandang Tan Louis, seorang lelaki berusia 20-an yang cukup menarik mengenakan setelan kemeja rapi, dan mengangguk padanya. Lelaki itu terlihat baik meskipun dia tidak memiliki aura yang kuat, namun setelan yang dikenakannya, jelas dapat menutupi beberapa bagian yang memperlihatkan bahwa sebenarnya dia adalah seorang anak muda. Pada saat itu, Tuan Louis bermain dengan kunci mobil BMW-nya seperti sebuah spinner sambil memandang Mandy dengan ekspresi sombong di wajahnya. Dari pengalamannya, tidak banyak wanita yang menolak tawarannya jika mereka sudah melihat kunci mobilnya. Sayangnya, Mandy tidak terlalu terpukau dengan kunci mobil itu karena dia membawa Porsche-nya sendiri. Walaupun keluarga Zimmers dianggap sebagai perusahaan keluarga kelas 2, mereka tidak terlalu membutuhkan mobil-mobil mewah seperti BMW, Mercedes, dan Audi di mana mereka setidaknya bisa memiliki 10 dari mobil-mobil itu di rumah mereka. Karena Mandy merupakan wanita terpelajar, dia menolak tawaran itu dan berjanji mereka akan segera menyelesaikan hidangan mereka. "Saya minta maaf karena sudah menempati ruanganmu, kami akan menyelesaikan hidangan kami secepatnya. Dan untuk tawaran minum dengan Tuan Louis, saya berterima kasih untuk itu karena saya sudah punya suami." "Oh." Bawahan tersebut tertawa kecil sambil mengabaikan Harvey yang berada di sebelah Mandy. "Nona, Tuan Louis kami di sini jarang memperlakukan wanita seperti itu, jadi saya harap Anda akan lebih paham situasi ini dan menerima tawarannya. Seperti yang Anda ketahui, seseorang yang kaya, tampan, dan muda seperti Tuan Louis ini adalah impian banyak wanita. Untuk pertama kalinya dia bersikap lebih aktif hari ini, mengajak seseorang untuk minum, Anda harus bangga akan diri Anda. Saya tidak mengerti kenapa Anda bisa menolak tawarannya." Anak buahnya berusaha meyakinkan Mandy dengan mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah Mandy bersalah karena menolak tawaran tersebut. Tidak perlu dijelaskan, mereka akan melakukan hal ini setiap saat dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pengalaman mereka yang lalu membuat mereka berpikir bahwa tidak ada wanita yang akan menolak tawaran mereka. Mereka bahkan berpikir siapa yang berani menolak mereka berarti tidak sadar dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi. "Saya tidak kenal dia," Mandy menjawab dengan raut wajah yang dingin. "Tolong berhenti mengganggu kami." Melihat wajah Mandy yang keberatan, anak buah Tuan Louis tersebut memandang dengan marah dan berkata, "Nona, ini untuk kebaikan Anda. Seseorang yang sukses seperti Tuan Louis sudah memberikan Anda kesempatan dan sebaiknya Anda menghargainya dan bangga akan hal ini." Bawahan tersebut berpikir Mandy hanya berlagak polos seperti banyak wanita dahulu yang juga bersikap seperti Mandy. Kebanyakan wanita pada akhirnya akan mengikuti perintah mereka setelah memikirkan keuntungannya. Bawahan tersebut yakin bahwa tidak ada wanita yang dapat menahan godaan yang mereka berikan. "Tuan Louis sudah pasti pilihan yang lebih baik dari suamimu ini. Lihat saja suamimu, pakaian yang dia pakai pun bahkan tidak berharga $10. Dia dari tadi duduk diam di sampingmu tanpa berbuat apapun. Jika saya jadi wanita, saya pasti akan menghargai seorang pria seperti Tuan Louis karena saya akan menyesal seumur hidup jika saya menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik," kata anak buah tersebut dengan maksud mempermalukan Harvey. "Enyahlah," Mandy berkata dengan nada yang dingin. "Nona, sudah cukup. Tidak usah berlagak lebih jauh, tidak baik bagimu," kata bawahan itu. "Saya bilang enyah, atau saya telepon polisi," Mandy membalas sambil menghubungi nomor polisi melalui ponselnya. Menarik. Tuan Louis berseru dengan girang saat berjalan ke arah Mandy sambil memainkan kunci mobil di tangannya. Terima kasih sudah mampir di channel K86. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.